Oke, Oh, sudah? Oke. tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Waalaikumsalam. ya, Baik, Ibu. baga bagaimana kabarnya ini Pak Pak Irwan? Baik, Bu, baik. Sehat? Sehat, Bu. Oke, alhamdulillah ya Pak. Eee, Bapak hari ini, kita akan mengadakan latihan coaching ya Pak ya, sesuai dengan penerapan modul 2.3. Nah, namun sebelumnya, pada proses, coaching hari ini saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian, di antaranya saya akan mengamati jalannya alur tirta. Nah, apakah selama ini, kegiatan kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan, tahapan tirta atau belum? Seperti itu. Nah, tahapan tirta ini meliputi, apa saja ya? Kira-kira Pak Irwan masih ingat nggak? Masih, Bu. Ya. Tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Oke, betul sekali Pak ya. Mudah-mudahan semua tahapan Tirta ini akan tampak dalam proses, coaching nanti. Nah, kemudian saya akan mengamati, kompetensi coach yang dimiliki oleh Pak Irwan, serta indikator ketercapaian dari tujuan, pengembangan yang diinginkan. Bagaimana Pak Irwan? Iya, Bu, siap. Oke. Nah, terima kasih ya Pak Irwan. Sebelum kita melanjutkan ke coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin, saya tanyakan kepada Pak Irwan. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang, Pak Irwan mau kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu, Bu, kompetensi untuk membuat pertanyaan berbobot. Karena terus terang saya merasa kesulitan untuk membuat pertanyaan berbobot, kadang-kadang masih harus berpikir lama untuk bisa membuat sebuah pertanyaan. Padahal pertanyaan ini kan kunci utama untuk kita bisa mendapatkan apa, bisa menggali atau memantik ide dari Koci. Oke. Nah, sebelumnya, eee, pertanyaan berbobot ya. Jadi kompetensi coaching ini, eee kan ada 3. Yang pertama, apakah Bapak Irwan masih ingat? Masih, Bu, yang Eee, pertama yang pertama apa Pak Irwan? yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan rasa, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Jadi dari ketiga apa namanya, kegiatan ini, eee, Pak Irwan ingin mengembangkan pertanyaan berbobot ya? Iya, Bu. Oke. Nah, eee untuk oke, jadi bisa memunculkan ide-ide baru ya, Pak, setelah, Pak Irwan, eee, bertanya tentang, pertanyaan berbobot. Nah, Pak Irwan, apakah Pak Irwan siap untuk, menjadi coaching sekarang? Sudah siap? Saya amati. Siap, Bu, siap. Baik, selanjutnya, saya serahkan kepada, Pak Irwan dan Pak Pendi untuk melaksanakan proses coaching dan, saya amati, ya. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Mulai, Pak Fendi? Siap, langsung saja. Tunggu hilang sampai rekaman. Oke. Selamat sore, Pak Fendi. Selamat sore Pak Irwan. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat ini Pak. Secara jasmani tapi Terima kasih ya. ya,
Terima Tani kasih Pak Fendi sudah eh, bagaimana Pak? sehat-sehat, Pak, secara jasmani. Oh iya. Rohaninya kenapa Pak? Nah, rohaninya ada yang ada di pikiran ini, Pak. Ada Oh iya. Sebelum masuk, terima kasih Pak Fendi atas waktunya sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol pada sore hari ini. Kira-kira di waktu yang tidak banyak ini apa ada yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin terkait tadi yang Bapak katakan ada sedikit kekurang sejahteraan rohani atau apa misalnya? Silakan Pak. baik, terima kasih Pak Irwan ya, sudah mau jadi teman ngobrol ini. Jadi begini Pak Irwan, ada permasalahan yang terjadi ya. Pada awalnya itu kan kemarin hari kemarin hari hari Sabtu ya saya kan mengajar mata pelajaran matematika tingkat lanjut di kelas apa 11A. Dan dan tadi di hari Senin tadi ya saya mengajar matematika tingkat lanjut di kelas 10B. Saya sudah coba menggunakan metode-metode pembelajaran yang menurut saya ya sudah cukup maksimal ya dengan strategi pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian saya sudah mencoba menggunakan infocus dan menampilkan video-video pembelajaran, tapi kok saya melihat ada beberapa siswa itu yang kurang antusias gitu. Karena saya melihat ada siswa ketika saya bagi kelompok ya supaya mereka berdiskusi, ternyata mereka itu hanya ya ya seperti biasa itu tidak aktif begitu berdiskusi. Nah, ini makanya hal-hal ini saya mau ceritakan ke Pak Irwan ya siapa tahu dengan adanya obrolan ini nanti bisa mendapatkan solusi lah dari obrolan yang kita lakukan hari ini. Baik Pak, jadi Bapak mengajar sudah maksimal Pak ya dengan segala strategi, segala daya upaya, tapi masih ada anak-anak yang kurang kurang antusias begitu Pak ya? Iya, betul Pak. Kira-kira yang Bapak harapkan itu seperti apa Pak, yang Bapak inginkan? Jadi yang saya harapkan itu ya anak-anak bisa antusias dalam proses pembelajaran, kemudian aktif bertanya, tidak takut-takut ya, kemudian tidak mengantuk dalam kelas, kemudian ketika proses proses diskusi mereka aktif dalam bertanya, kemudian melakukan presentasi. Ketika terakhir itu ada kuis, ya anak-anak itu bisa mendapatkan nilai yang bagus. Itu sebenarnya harapan saya lah dalam proses pembelajaran saya. Jadi yang Bapak harapkan itu antusiasme dari peserta didik Pak ya? Nah, Indikatornya seperti yang Bapak sampaikan tadi, mm, tidak malu bertanya, mengerjakan kuis dapat hasil yang baik, kemudian aktif juga dalam pembelajaran, itu indikatornya Pak. iya, Kalau dilihat dalam skala 1 sampai 10 kira-kira murid Bapak sekarang ada di posisi berapa, Pak? jadi saat ini Pak, kalau saya lihat ya, murid saya itu berada pada skala itu 6 lah Pak. 6. Jadi antusias peserta didik sekarang di angka 6 menurut Bapak. Kalau yang Bapak harapkan mereka ada di posisi angka berapa, Pak? Nah, yang saya harapkan ini sebenarnya ya posisinya berada di angka 9 atau 10 gitu Pak. Oh, iya iya, 9 atau 10 dengan indikator yang Bapak sebutkan tadi, Pak, ya? Pak. Heeh. Sekarang menurut Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk bisa meningkatkan antusiasme murid tadi? Untuk sebagian tadi yang masih, ya masa bodoh, ogah-ogahan dalam belajar, agar mereka bisa sama seperti murid-murid yang lain, agar mereka lebih lebih aktif. Apa Pak yang bisa dilakukan? Jadi begini Pak, saya tadi sebelum bercerita dengan Pak Irwan, saya mulai berpikir apa sebenarnya yang kurang dalam proses pembelajaran saya. Tapi setelah Pak Irwan tadi coba menanyakan kembali, sepertinya ada muncul ide ini dalam kepala saya. Eh, Mungkin ada yang kurang dalam proses pembelajarannya saya. Saya melihat anak-anak yang kurang antusias, padahal saya sudah menggunakan metode, strategi, media pembelajaran yang sudah lumayan bagus, tapi anak-anak itu kan masih masih belum belum terlalu aktif lah dalam pembelajaran. Saya merasa ada yang kurang dalam pembelajaran saya. Saya melihat kalau proses pembelajaran saya itu kan ya mungkin terkesan apa
tegang ya anak-anak, ya. Atau mungkin saya kurang memberikan ice breaking atau kurang memberikan apa permainan-permainan dalam pembelajarannya saya, kemudian atau tidak lupa menggunakan teknik stop gitu seperti itu ya. Memang di akhir tuh Pak, di akhir pembelajaran saya terkadang itu jarang melakukan yang namanya refleksi pembelajaran. Saya berpikir mungkin seperti itu gitu loh, karena apa yang membuat saya ini kurang padahal sebenarnya apa yang sudah saya lakukan ini sudah cukup maksimal, tapi ternyata anak-anak itu masih kurang kurang antusias dalam proses pembelajaran. Nah, saya berpikir mungkin ada yang kurang dalam proses pembelajaran saya itu. Mmm, berarti menurut Bapak tadi, anak-anak masih merasa tegang. Ya. Bisa digambarkan, Pak, tegang yang Bapak maksud itu seperti apa, Pak? Jadi kalau saya mengajar itu Pak, anak-anak itu kan kesannya guru matematika itu kan menakutkan gitu Pak. Mmm, Ya anak-anak itu tegang, mau bertanya mungkin sungkan atau takut mmm, atau mungkin anak-anak yang sudah begitu melihat saya masuk, mereka itu sudah ada muncul perasaan ketakutan dalam diri mereka. Padahal saya ini sebenarnya sudah berusaha santai, rileks gitu. Cuma mungkin pembawaan saya ketika dalam proses mengajar itu kan ya terkesan katanya itu tegas. Tapi saya tidak bermaksud untuk membuat anak-anak itu tegang, tapi maunya saya itu iya, dalam pembelajaran saya, anak-anak itu rileks ya kalau ada yang mmm. ingin ditanyakan bisa ditanyakan, kemudian pada saat diskusi bisa diskusi. Nah, ini sebenarnya juga PR lah untuk saya, bagaimana membuat proses pembelajaran di kelas itu tidak tegang gitu ya, Pak. Jadi tadi kan anak-anak masih, apa, belum antusias, belum terlalu aktif karena mereka masih merasa tegang begitu, Pak, ya kira-kira yang Bapak maksud? Heeh. Nah, sekarang langkah-langkah apa yang menurut Bapak bisa dilakukan untuk bisa meminimalisir bahkan mungkin menghilangkan ketegangan tadi, Pak, dari siswa Setelah Bapak saya tadi? berpikir, Pak, mungkin ada beberapa langkah yang bisa saya lakukan. Yang pertama, Pak, saya ingin memberikan motivasi ke anak-anak bahwa belajar matematika itu tujuannya untuk apa gitu. Jadi apa saya akan coba mengaitkan dalam proses pembelajaran materi matematika itu apa dalam kehidupan sehari-hari itu tujuannya seperti apa. Kemudian yang kedua, Pak, saya ingin banyak memotivasi anak-anak ya ketika dalam proses pembelajaran saya tidak hanya sekedar mengajarkan materi, saya akan coba banyak memberikan motivasi ke anak-anak bahwa pembelajaran yang bagus menjadi siswa yang baik itu seperti apa. Dan yang ketiga, Pak, itu saya akan coba menggunakan lebih lebih inilah dalam proses ice breaking gitu ya. Jadi saya memang di dalam proses pembelajaran itu kan hampir tidak pernah Breaking. ice breaking gitu. Sehingga anak-anak itu mungkin tegang ya. Eh, jadi saya di kedepannya saya akan coba untuk melakukan ice breaking ke anak-anak ketika pembelajaran itu sudah mulai tegang. Kemudian selanjutnya Pak, saya akan coba melakukan refleksi pembelajaran karena selama ini memang saya hampir tidak pernah melakukan refleksi pembelajaran yang dilakukan saat itu seperti apa, bagaimana perasaan adik-adik ketika pembelajaran itu seperti apa. Saya belum pernah melakukan itu. Jadi untuk kedepannya saya akan coba melakukan beberapa hal yang nantinya bisa meningkatkan antusiasme antusiasme siswa itu dalam pembelajaran saya. Baik, Pak Fendi, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya menangkap yang akan Bapak lakukan untuk bisa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar tadi, yang pertama mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua akan lebih sering memberikan motivasi pada peserta didik. Kemudian akan lebih sering menggunakan ice breaking agar mereka lebih rileks. Kemudian akan melakukan refleksi untuk bisa terus melakukan perbaikan pembelajaran. Ya. Nah, selain 4 hal tersebut, apakah masih ada, Pak, yang ingin dilakukan? Sebenarnya Pak, di akhir proses pembelajaran mungkin saya akan coba mendekati anak-anak ya secara Mhm. individu gitu lah, ataupun beberapa ya.
ini memang pendekatan yang seperti ini yang sangat kurang saya lakukan ya. Saya akan coba menanyakan ke anak-anak, kenapa kok di pelajaran saya kurang antusias. Ketika ketemu dengan anak-anak, saya akan coba bertanya, kenapa kurang antusias dalam pelajaran saya, kemudian kurang aktif dalam pelajaran saya. Itu mungkin ini yang belum pernah saya lakukan, Pak. Mudah-mudahan dengan setelah dalam proses ini nanti saya akan coba mendekati anak-anak itu secara persuasif ya, secara individu, kemudian akan menanyakan tentang kenapa kok dalam pembelajaran saya itu kurang antusias. Ini yang mungkin belum pernah saya lakukan dan akan coba saya lakukan selain dari pembelajaran yang ada di dalam kelas. Ya, pembelajaran yang di luar kelas itu saya akan coba mendekati anak-anak itu secara persuasif. Jadi ada 5 langkah berarti Pak ya, tambah yang terakhir Kakak melakukan pendekatan secara persuasif, untuk bisa memaksimalkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, setelah ada tadi 5 langkah yang akan Bapak tempuh sudah jelas, menurut Bapak kapan waktu yang tepat untuk memulai melaksanakan hal tersebut, Pak? Jadi ini kan hari Senin, Pak ya. Eh, Iya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, saya besok sudah akan mulai menerapkan apa yang sudah saya rencanakan tadi itu. Jadi mulai besok kebetulan saya juga sudah ada jam mengajar, saya akan coba terapkan 4 langkah yang sudah saya terangkan tadi dalam proses pembelajaran, kemudian 1 langkah tadi tentang pendekatan persuasif di luar proses pembelajaran. Jadi mulai besok saya akan coba menerapkan langkah itu, Pak. Jadi mulai besok Bapak akan menerapkan langkah tersebut. Ya, bagus. Luar biasa sekali Pak Fendi rencananya tadi. Saya jadi penasaran ingin tahu seperti apa hasilnya. Kapan Bapak punya waktu untuk kita diskusi kembali, ngobrol-ngobrol kembali untuk membicarakan seperti apa hasil dari langkah-langkah yang Pak Fendi ambil tadi? Baik, terima kasih Pak. Karena besok saya sudah mulai proses melakukan rencana saya, kemudian akan berjalan. Ya, kalau tidak ada halangan, nanti minggu depan kita bisa apa eh, berjumpa kembali, ngobrol kembali ya Pak, untuk membicarakan masalah yang sudah saya lakukan tadi itu sudah sejauh mana gitu loh. Nantinya saya akan untuk minggu depan saya akan hubungi Pak Irwan untuk kita ngobrol-ngobrol kembali. Oh ya, siap Pak. Jadi kita ketemu lagi minggu depan Pak ya untuk membicarakan hasil dari langkah yang Bapak lakukan. Sudah tidak sabar ingin mendengar bagaimana hasilnya nanti. Iya, Baik Pak, untuk hari ini apa manfaat yang Bapak dapatkan atau Bapak rasakan dari diskusi singkat kita ini? baik. Terima kasih Pak Irwan ya. Saya pribadi ya tadi ketika belum ketemu Pak Irwan, belum ngobrol-ngobrol sama Pak Irwan, saya ini masih ada terngiang-ngiang di kepala ya masalah saya. Tapi ternyata setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Irwan, setelah menanyakan hal-hal yang nanti bisa apa bagaimana apa upaya ternyata saya muncul ide bahwa oh ternyata saya harus melakukan mulai dari mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, kemudian memberikan motivasi kepada anak-anak, kemudian coba melakukan ice breaking agar peserta didik itu tidak tegang, kemudian yang terakhir itu melakukan refleksi. Nah, itu yang saya lakukan ketika dalam proses pembelajaran. Nah, di luar pembelajaran saya akan coba mendekati anak-anak itu secara persuasif dan lebih menanyakan kepada mereka tentang mengapa kalian tidak antusias dalam pelajaran saya. Jujur saya pada saat percakapan kali ini saya banyak mendapatkan solusi dari permasalahan saya karena jujur ketika tadi belum bercerita dengan Pak Irwan ini masih mengganjal ya, tapi setelah proses percakapan yang singkat ini saya bisa langsung mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Intinya permasalahan saya ini kan mungkin solusi yang ada dalam diri saya tadi akan saya coba aplikasikan dalam pembelajaran saya di kelas. Nanti untuk kedepannya apakah solusi ini berhasil atau tidak, nanti saya akan sampaikan juga kepada Pak Irwan. Oh iya baik. Jadi Pak Fendi terima kasih banyak ya atas waktunya ini. Semoga rencananya berjalan dengan lancar, bisa berdampak pada Pak Fendi dan juga pada murid. Saya juga terima kasih atas waktu yang telah diberikan Pak Fendi. Ya, Sampai sama-sama. ketemu lagi minggu depan Pak ya. Iya,
Iya, Pak. Selamat sore Pak Fendi. Selamat sore Pak Irwan, terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Kepada Pak Irwan selaku coach dan Pak Pendi selaku, coachee. Nah, luar biasa sekali, percakapan coaching hari ini berdasarkan pengamatannya saya, tadi, Pak Irwan sudah, melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Nah, mulai dari tujuannya sudah terlihat dengan menanyakan harapan dari percakapan ini, kemudian, identifikasinya juga sudah sangat, jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, rencana aksi, rencana aksi serta ide atau langkah-langkah yang Pak Pendinya sudah, jelas ya, sudah apa namanya, menciptakan gagasan baru untuk memperbaiki, skala berapa tadi, skala 6-nya jadi skala 8 ya seperti itu, dan, tanggung jawabnya juga sudah terlihat dari, idenya di mana, Pak Pendi merasa, hal yang Pak Pendi harus lakukan karena menurut siswa itu, peserta didik, bahwa pembelajaran matematika itu sangat menakutkan, bagaimana cara mengubah, konsep, pemikiran siswa itu bahwa matematika tidak semenakutkan seperti itu, mengubah pola pola pandangnya siswa, dengan, sedikit memberikan, ice breaking agar tidak merasa tegang dan mengaitkan matematika dalam, pembelajaran, mengaitkan matematika dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu, serta, Pak Pendi juga saya lihat tadi, apa namanya, sudah mau memberikan ide yang baru untuk merubah, dirinya dengan cara, mendekatkan diri, apa namanya, berefleksi, berefleksi, nah seperti itu. Nah, eee, di sini saya ingin, menanyakan kembali kepada Pak Irwan, eee, bagaimana perasaannya Pak Irwan setelah melakukan percakapan, coaching hari ini? Ya, terima kasih Bu Ayu. Jadi perasaan saya setiap kali setelah saya melakukan coaching saya merasa senang, karena saya merasa semakin berkurang kegugupan saya dan semakin mengalir alur tirta yang saya pahami. Jadi cuman tadi masih ada beberapa kekurangan yang saya rasakan, misalnya masih grogi, masih ada meskipun berkurang tapi masih muncul juga. Sempat bingung tadi, "Ih, mau bagaimana ini?" Apalagi tadi sempat ada gangguan jaringan sejenak tadi itu cukup juga memberikan efek pada psikologi saya. Jadi itu Ibu yang saya rasakan. Oke, kemudian Pak, pada saat melakukan coaching tadi, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Bapak, capai itu apakah sudah tercapai atau bagaimana, Pak? Kalau menurut saya belum maksimal Bu ya. Karena tadi itu masih beberapa momen masih sempat muncul rasa grogi yang cukup mengganggu pada proses pertanyaan yang akan saya ajukan. Sehingga kadang-kadang apa yang akan ditanyakan, tiba-tiba karena grogi jadi hilang, harus berpikir lagi, harus bertanya lagi. Itu masih menjadi kendala buat saya, Bu. Baik, Pak, mungkin Pak, eee yang namanya apa, manusia pasti ada rasa groginya ya, Pak, ya. Untuk menghilangkan rasa grogi tersebut, kita sebagai manusia harus sering berlatih. Ibaratnya seperti anak SD, anak SD itu tidak, grogi saat menulis menulis huruf A itu mereka masih gemetaran dan tidak tahu, akan tetapi ketika dia dilatih terus untuk memegang pensil, maka kegrogian dan ketakutan untuk menulis itu akan, segera terlewati. Nah, mungkin ke depannya dengan seiringnya berlatih, melatih diri untuk, apa namanya, melakukan coaching, Pak Irwan bisa,
menghilangkan rasa groginya Pak Irwan, seperti itu. Eee baik Pak, dari, awal percakapan tadi, kan Pak sudah, apa namanya, sudah melakukan coaching ya Pak ya dengan, eee, ketakutan atau kegrogiannya Pak, dan, kegrogian itu wajar, sangat wajar sekali. Hampir semua, apa namanya, CGP, eee melakukannya, pernah merasakan hal tersebut. Nah, terima kasih Pak, mudah-mudahan apa yang, Bapak ingin capai, atau Pak kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Eee, Sekali lagi, untuk apa namanya, pengamatan hari ini, observasi hari ini saya akhiri, selamat sore, eee, saya tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu, terima kasih.